Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak dari DNA-nya, Bu. DNA, Bu. Getih ya, wis diperiksa ning laboratorium. Iku getih dudu getih wong Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mat sindir gerombolan Balwi yang belum bisa menjawab pertanyaannya sampai sekarang. Sampai kaum Balwi sampai malu sampai sekarang. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Mat yang saya hormati, Kiai Miftahudin yang punya keberanian undang Kiai Mat yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzurriyyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Jadi orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah Bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu enggak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib. Katanya keturunannya Kanjeng Nabi, ya saya baca, saya teliti. Pengakuannya ini bener apa enggak? Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa. Ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah, namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu apa namanya balaghah disebut al-khabar. Apa namanya? Al-khabar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba. Bisa benar, bisa salah. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat. Mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta.
katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong gitu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Betul. Dari DNA-nya Bu, getih wis diperiksa ning laboratorium. Iku getih dudu getih wong Arab, dudu getih keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal. Nabi Muhammad wong Arab dong Tegal. Wong Arab ya lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa gitu ya periksa darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu. Getih Arab J1. Dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong. Iku kabeh G iki dudu wong Arab. Wong Turki, Georgia, wong Persia. Dudu wong Arab. Ya gati wis makonon mah. Emen maning wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi yang keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kismanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan nabi, katakan bukan turunan nabi. Kalau turunan nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan nabi. Kalau bukan turun nabi dikatakan turun nabi, ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab Quran kiamat, tanggung jawab dunia akhirat Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu orang bisa dikutak-atik, lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin, sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis konon ku iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Priyono, Ketua PWI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Haji Madudin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nasab. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriyah Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nasab yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nasab di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi? Sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela. Inilah pertanyaan saya, apakah ada lembaga di dunia ini yang mengesahkan bahwa Ba'alwi adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum
ada tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrul Razi. Namanya Imam Fakhrul Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir, namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah, tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad Ali Husain. Cere Habaib, anaknya 4, tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lah uli sing ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah. Padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip, ya anaknya cuma 3. Barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 itu bohong. Begitu badan. Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Nah, itu penjelasan dari Kiai Mat tentang tesis Kiai Mat tidak bisa dibantahkan karena sudah di tes DNA. Pak Alwi di Indonesia bukan keturunan Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.